Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini dan selamat menyaksikan. Dalam video ini, kita akan membahas tentang hubungan sekolah dan masyarakat di era digital. Tentu saja kita akan membahas tentang peluang dan juga tantangannya dalam pemanfaatan media sosial. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah administrasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Jen Amari Magister Pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Triahyudi dengan nomor induk mahasiswa 2024 4064 03005. Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 Universitas Muhammadiyah Pring Sewu Lampung. Langsung saja, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep daripada hubungan sekolah dan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sekolah adalah lingkungan pendidikan formal. Tapi apakah kita tahu bahwasanya masyarakat itu juga merupakan bagian daripada pendidikan, yaitu pendidikan informal. Nah, yang pertama-tama kita harus mengetahui hubungan antara sekolah dan masyarakat ini adalah hubungan yang saling menguntungkan dan juga berkelanjutan. Kenapa? Karena masyarakat mendukung kegiatan pendidikan ini. Anak-anak dari masyarakat akan dicerdaskan melalui proses pendidikan. Nah, dalam hal ini, sekolah memberikan timbal balik. Sekolah memberikan informasi dan juga melibatkan masyarakat dalam perkembangan pendidikan. Dalam hal ini, kita sama-sama tahu bahwasanya cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, tidak hanya bangsa Indonesia saja yang memerlukan pendidikan, karena pendidikan itu merupakan poin penting dalam Sustainable Development Goals ataupun tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, lantas bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kolaborasi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Tidak hanya berkuantitas, tapi juga berkualitas. Selanjutnya, kita mengetahui bahwasanya saat ini di era Society 5.0, transformasi komunikasi di era digital. Era digital mengubah cara sekolah dan masyarakat berkomunikasi. Kalau dulu kita harus menggunakan pos dan harus tatap muka secara langsung, sekarang kita bisa menggunakan teknologi sebagai alat yang dapat membantu kita dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah ataupun dengan komunikasi. Nah, dalam hal ini kita tentunya memerlukan media sosial untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi dan juga meningkatkan transparansi informasi. Nah, saat ini sudah banyak kok platform-platform ataupun aplikasi yang membantu kita untuk berkomunikasi di era digital. Ini tentunya akan menjadi jembatan antara sekolah dan juga masyarakat. Nah, dengan adanya transformasi komunikasi di era digital ini tentunya akan memfasilitasi partisipasi aktif orang tua. Apa tantangannya? Tentu saja ada tantangannya. Tantangannya adalah dibutuhkannya literasi digital agar informasi tersampaikan dengan baik. Tidak semua orang tua bisa beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan zaman ini, dan bahkan ada beberapa orang tua yang tidak memiliki alat komunikasi masa kini gitu, handphone dan sebagainya. Itu menjadi tantangan bagi kita. Selanjutnya, kita harus melihat juga bahwasanya ada peluang besar di sini. Peluang yang pertama adalah kita harus meningkatkan transparansi dan keterlibatan orang tua. Media sosial itu akan membantu kita meningkatkan transparansi dan keterlibatan orang tua. Orang tua dapat turut andil mengetahui apa yang ada di sekolah, apa yang terjadi di sekolah menggunakan platform-platform saat ini, misalnya e-learning dan juga sebagainya. Nah, media sosial dapat memperkuat citra positif sekolah. Tentu saja di sini sekolah harus memiliki akun media sosial untuk mengupload kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah tersebut. Nah, dengan di situ pula akun media sosial sekolah
harus juga digunakan untuk menyampaikan kegiatan apa saja yang ada di sekolah, dan juga prestasi sekolah dan juga prestasi siswa ataupun prestasi tenaga pendidiknya itu sendiri. Nah, dalam hal ini tentu saja kembali lagi kita memerlukan kolaborasi yang lebih erat dengan masyarakat. Selanjutnya, kalau tadi ada peluang, tentunya sekarang ada tantangan pemanfaatan media sosial. Yang pertama itu adalah resiko penyebaran hoaks dan informasi yang tidak akurat. Dalam hal ini perlu sekali adanya sosialisasi terkait dengan literasi digital. Selanjutnya ada juga masalah privasi dan etika digital. Kita tahu bahwasanya negara Indonesia, netizen Indonesia itu tidak terlalu ramah di media sosial, tapi di real life, di kehidupan yang nyata, bahwasanya warga Indonesia itu adalah warga yang ramah tamah. Dan juga masalah privasi, kita mengetahui bersama bahwasanya aplikasi di Indonesia di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi yang sekarang sudah bertransformasi menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, itu masih rentan terhadap masalah privasi, masih rentan terhadap kebocoran data. Dan di situ perlu peran penting kita untuk lebih privacy, dan juga perlu peran pemerintah di situ untuk meningkatkan privasi dari warganya. Yang ketiga adalah ketimpangan akses teknologi antar individu dan wilayah. Kita harus tahu bahwasanya tidak semua orang memiliki gawai ataupun handphone, dan tidak semua wilayah itu terjangkau oleh sinyal. Nah, solusinya apa? Solusinya kita butuh kebijakan yang jelas dan juga pelatihan literasi digital. Kembali lagi, ini perlu peran pemerintah, peran penting pemerintah. Selanjutnya, kita harus membahas juga tentang strategi apa yang dapat kita lakukan untuk mengoptimalisasi media sosial. Yang pertama, kita harus menyusun pedoman penggunaan media sosial. Yang kedua, adakan pelatihan literasi digital bagi warga, sekolah, dan juga masyarakat. Ini penting peran pemerintah, peran masyarakat, dan juga peran sekolah. Yang ketiga, lakukan interaksi yang proaktif dan juga responsif. Tidak hanya komunikasi satu arah, tapi juga komunikasi dua arah, peer to peer. Yang keempat adalah kita perlu membangun citra positif sekolah. Nah, itu tadi perlunya media sosial. Dan yang terakhir adalah kita perlu menjalin kerjasama dengan pihak eksternal untuk memperluas dampak. Seperti kata pepatah bahwasanya kalau kita ingin berjalan lebih cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau kita ingin berjalan lebih jauh, jalanlah bersama-sama. Dan terakhir sebagai penutup, yang pertama, media sosial memiliki potensi besar dalam memperkuat hubungan sekolah dan masyarakat. Ini menjadi sebuah pisau dua arah yang bisa melukai kita juga kalau kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, diperlukan pemanfaatan yang bijak, strategis, dan juga beretika. Kembali lagi kepada literasi digital. Perlu peran kita untuk mensosialisasikan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah dengan kolaborasi yang kuat dan literasi digital yang baik, media sosial menjadi alat komunikasi yang efektif dan juga positif. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.